Wanita itu sedang didorong secara paksa ke dalam ruang operasi. Dokter berkata bahwa tunangannya telah memanggil tim medis terbaik. Namun hati wanita itu tiba-tiba gelisah karena ia teringat bahwa ia telah bereinkarnasi. Ia kembali tepat pada hari ketika tunangannya dan adik tiri mengirimnya ke meja operasi untuk memotong payudaranya yang sebenarnya sehat, lalu merebut seluruh warisan ibunya. Kali ini ia memutuskan untuk kabur dari titik itu juga. Ia berkata kepada tunangannya bahwa ia belum memberitahu kata sandi loker, dan dengan alasan itu ia keluar dari ruangan. Tetapi di luar ia justru bertemu tunangannya. Panik, ia masuk ruang VIP terdekat. Di sana terbaring pewaris keluarga terkaya di negara itu, yang telah berada dalam kondisi vegetatif selama 3 bulan setelah kecelakaan mobil. Melihat tunangannya mengejarnya, wanita itu langsung masuk ke bawah selimut pria tersebut. Tiba-tiba ia mendengar suara yang memintanya keluar. Ia terkejut karena suara itu adalah suara batin pria itu. Tunangannya berusaha masuk ke ruang VIP, tetapi asisten pria itu menghentikannya. Wanita itu tetap ketakutan di bawah selimut. Lalu suara itu terdengar lagi, "Jangan bergerak." Wanita itu meminta maaf dalam hati. Setelah tunangannya pergi, asisten itu terkejut melihat tuannya yang tidak sadarkan diri memberikan reaksi. Tak lama kemudian ibu pria itu dan dokter datang, dan mereka bahagia melihat adanya respons. Sang ibu sangat berterima kasih kepada wanita itu, dan wanita tersebut juga membutuhkan bantuan mereka. Lalu sang ibu berkata terus terang bahwa ia ingin wanita itu menikahi putranya. Wanita itu langsung mendengar suara pikiran pria itu, ia sangat menentang pernikahan itu. Namun sang ibu berjanji bahwa setelah menjadi menantu, ia tidak perlu lagi takut pada tunangannya maupun adik tirinya. Mendengar itu, wanita tersebut setuju. Sang ibu segera menyuruh asisten untuk mengambil surat nikah. Saat wanita itu keluar membawa surat itu, ia kembali mendengar suara pikiran pria tersebut. Kecelakaan mobilnya bukan kecelakaan sebenarnya, dan pernikahan mereka hanyalah kontrak palsu. Ia akan merawat pria itu, dan setelah ia sembuh, ia akan memenuhi 3 permintaan wanita tersebut. Namun ketika mereka tiba di gerbang rumah sakit, tunangannya muncul. Ibu pria itu berkata dengan tegas bahwa wanita itu adalah menantunya. Wanita itu langsung memutuskan hubungan dengan tunangannya saat itu juga. Sesampainya di rumah keluarga kaya itu, ia merasa ujian sesungguhnya baru dimulai. Sejak kecil ia belum pernah menyentuh seorang pria, dan kini mertuanya memintanya untuk mengganti pakaian pria itu. Suara pikiran pria itu muncul lagi, penuhi kontrak. Wanita itu menutup matanya, dan pada saat itu juga mertuanya masuk dan berkata bahwa ia boleh melakukan apapun yang ia mau kepada suaminya.